Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan memberikan sebuah video terkait demokrasi. Selamat menonton. Dalam video ini akan menjelaskan demokrasi langsung yang diterapkan di negara Swiss. Sebelum lanjut ke pembahasan inti, seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan salah satu bentuk demokrasi yang dimana membebaskan warga negaranya untuk menyampaikan pendapat. Nantinya, masyarakat akan berkumpul pada suatu majelis dan mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan, sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap sistem politik yang terjadi. Contoh penerapan demokrasi langsung adalah ketika melakukan pemilihan seorang pemimpin atau pejabat publik yang dimana akan dilakukan pemilihan secara langsung. Dalam pengambilan suara, ada 3 cara yang dilakukan oleh negara Swiss. Yang pertama melalui pos, kedua di tempat pemilihan, dan yang ketiga secara elektronik atau e-voting. Dalam pemungutan suara melalui pos, amplop akan dikirim ke rumah masing-masing warga sekitar 2 bulan sebelum referendum. Di dalam amplop berisi surat suara beserta buklet dengan semua undang-undang yang diusulkan dan garis besar tentang masing-masing argumen yang mendukung dan menentang. Nah, lalu seperti apa sih sistem demokrasi yang diterapkan di negara Swiss? Swiss merupakan negara federal yang berbatasan dengan Prancis di bagian barat, Liechtenstein dan Austria di bagian timur, Jerman di bagian utara, dan Italia di bagian selatan. Swiss adalah salah satu negara Eropa yang memiliki sistem demokrasi terbaik di Eropa. Swiss telah menetapkan diri sebagai negara yang menganut sistem demokrasi langsung pada tahun 1848 semenjak Swiss menjadi negara yang berdaulat. Sistem demokrasi langsung yang diterapkan di Swiss memungkinkan untuk seluruh masyarakatnya yang berusia di atas 18 tahun untuk mengajukan suara mereka terkait bagaimana negara tersebut dijalankan, dan mereka berhak untuk menyetujukan ataupun menolak. Lalu, apa yang menjadi pembeda utama negara Swiss dengan negara-negara demokrasi lainnya? Perbedaannya adalah pemberian hak kepada masyarakat Swiss untuk meminta referendum terhadap segala keputusan pemerintah. Masyarakat terhadap referendum dapat dilakukan baik itu terkait dengan undang-undang yang telah ditetapkan atau mengubah undang-undang dan urusan sesuatu yang belum diatur oleh undang-undang. 3 jenis referendum yang diterapkan di negara Swiss. Ada referendum wajib, referendum opsional, dan inisiatif populer. Referendum wajib adalah referendum untuk amandemen konstitusi yang telah disetujui oleh Parlemen Federal dan harus melalui pemungutan suara populer. Referendum ini membutuhkan mayoritas ganda, yaitu mayoritas warga pemilih dan mayoritas kanton harus memberikan suara guna mendukung proposal yang diajukan. Referendum opsional adalah referendum yang diadakan jika ada 8 kanton yang harus memintanya atau 50.000 tanda dari pemilih yang memenuhi syarat dan dikumpulkan dalam 100 hari. Yang terakhir, inisiatif populer adalah referendum yang setidaknya diluncurkan oleh 7 warga dan didukung oleh 100.000 tanda tangan dalam waktu 18 bulan. Mayoritas ganda sangat diperlukan guna meloloskan referendum inisiatif populer ini. Dengan melihat sistem demokrasi Swiss yang begitu menggiurkan, lantas apa alasan negara-negara demokrasi besar tidak menerapkan sistem demokrasi seperti negara Swiss? Alasannya adalah bahwa sistem demokrasi langsung lebih cocok diterapkan di negara kecil seperti Swiss. Seperti yang diketahui, Swiss hanya memiliki sekitar 8 juta jiwa penduduk, yang dimana ukuran negara dan jumlah penduduk yang kecil sangat berpengaruh terhadap kompleksitas pengambilan kebijakan serta biaya pemilu ataupun referendum. Biaya pemilu ataupun referendum yang dilaksanakan setiap tahun menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibanding biayanya. Lain halnya dengan negara demokrasi besar seperti negara Indonesia dan Amerika Serikat. Jika di setiap keputusan harus melaksanakan referendum, kemungkinan saja keuntungan yang didapat tidak sebanding dari biaya dan juga upaya yang disiapkan.
Teman-teman sekarang sudah tahu bagaimana penerapan sistem demokrasi langsung di negara Swiss. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.